kaum muslimin, sebelum kita mulai marilah kita bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa salim taiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abara fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakolaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina Safina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajwaji wa juriyati summa ila ruhi Halimah Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alih wa usulihim wa furahim summa ila ruhi Abu Bakar bin Salim wa Sayyidil Qadir Jalani wa Sayyid Muhammad Samani wa Sayyid Rifai wa Sayyid Badawi Sayyid Majun al-Baghdadi summa ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Sayyid Ali bin Abdul Baras al-Habib Abdullah bin Haddad summa ila ruhi Sayyidil Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf wa jami' arwahi awliya ila wa suhada wa salihin wa ulama ya amilin wa musanafin wa mukhlisin wal jami' mujahidina fisabilillah rabbil alamin wal malaikati muqarrabin wal jami' arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bapak Ibrahim, Bapak Kamsu, Bapak Surito, Bapak Maslim summa ila ruhi Hakim Nafila, Bapak Haji Yahya, Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Sapran, annal yaghfiru lahum wa yarhamu ilu darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wal khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa damana bihi wa barakatuhu wa bikum fi daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Masjid Jami Al-Kausar yang senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap kita dipanjangkan umur dalam sehat, dalam taat, dalam murah rezeki. Allah matikan kita dalam husnul khatimah.
Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, Ustadz Eko, Ustadz Haji Masani, Bapak Haji Ahmad Sauki, Bapak Haji Saryoso, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para habaib, para kiai, para asatijah yang mendengarkan majelis taklim malam Rabu ini. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan doakan kami agar selalu istiqamah di dalam menyampaikan daripada apa-apa yang harus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Uqudul Jain, karena ini kitab banyak banget manfaatnya ya, banyak yang memberikan respon yang baik, terutama ibu-ibu katanya. Jadi yang bapaknya nggak pernah ngasih ngaji, sekarang ngasih ngaji. Tadi bapaknya bawel ngaji mulu, sekarang kagak. Memang kalau memang suaminya udah kagak bisa, istrinya boleh keluar ngaji. Tapi kalau suaminya bisa, harus izin dulu ya, harus izin dulu. Nah ini yang jarang orang ketahui. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Uqudul Jain. Bal alaiha dzalika wa ya'sir rajul biman iha wa mahma ta'alamat ma huwa minal faraid alaiha. Dan wajib kepada istri, lihat, keluar menuntut ilmu, lihat. Jadi kalau umpamanya suaminya, lihat, udah nggak bisa, nggak ada kemampuan dalam soal agama sedikit, itu wajib dia, nggak boleh dihalangin sama suami. Ya, karena apa? Suaminya nggak bisa. Suaminya nggak bisa. Lihat, kalau suaminya bisa, nggak boleh keluar. Suaminya dulu. Minimal suaminya bisa nanya kepada ulama aja belum boleh keluar. Pak, tanyain nggak apa Pak? Persoalan ini nih Pak, tentang haid kah, tentang zakat, sama Kiai Anu. Dan si bapaknya ada kesanggupan buat nanya. Nanya dulu. Pertanyaan istri saya dijawab, sampaikan lagi. Kalau ini masih bisa, istri belum boleh keluar. Luar biasa. Belum boleh keluar. Lihat. Tapi kalau udah ilmu kagak ada, nanya kagak bisa, maka wajib istri itu mencari sendiri ya, tentang hal-hal yang dibutuhkan di dalam agamanya ya, lihat. Maka kalau umpamanya begitu, wa ya'sir rajul, kalau sampai melarang seorang laki-laki kepada istrinya yang ingin menuntut ilmu agama, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yang kemarin diberitahukan bahwa tentang haid, tentang sholat, tentang zakat, maka wa ya'sir rajul, durhaka tuh laki. Lihat, dosa melarang bininya ngaji. Kenapa? Dia nggak ada kemampuan ngajar, dia nggak ada kemampuan untuk menanyakan kepada alim ulama. Lihat, jadi nggak gampang. Ibu-ibu nggak main tinggalin laki aja. Ini urusan Tuhan. Nggak bisa begitu. Kadang-kadang kan begitu. Pak, punya pikiran ngapa Pak? Orang ngaji pakai dilarang. Laki lo tuh siapa? Kan begitu. Kalau lakinya udah dipanggil ustadz di kampungnya. Lihat, kuncinya di dia dulu. Lo mau berangkat ngaji, silakan lo berangkat. Lihat, kalau nggak boleh. Kecuali kalau lakinya itu tidak ngerti apa-apa tentang agama, ngelarang dosa. Wa ya'sir rajul. Lihat, bimian ahya, dengan sebab dia melarang istrinya, wa mahma ta'alamat. Dan bila mana istrinya itu belajar, lihat, dia belajar tuh apa yang dia butuhkan tentang ibadah, ma huwa minal faraidi, yang termasuk yang fardu alaiha, atasnya yang fardu apa? Dia tahu tentang ilmu haid, ilmu sholat, ilmu zakat tuh, lihat, dia tahu tentang haji, puasa Ramadan. Nah, itu kan tentang hal-hal yang berbau dengan rukun Islam. Lihat, itu dia wajib. Kalau lakinya udah kagak bisa memenuhi, wajib. Ya, wajib mencarinya, ya. Wajib mencarinya. Baisalah antakhruja ilal majlisi ilmi ila biridha. Maka tidak boleh kepada istrinya keluar pergi majelis ilmu, ya, bagi yang suaminya punya kemampuan ngajar, ya, tidak boleh. Baisalah, maka tidak boleh kepada istrinya itu keluar pergi ke majelis ilmu kecuali illa biridhahu, izin suaminya. Allah.
Ini kita kan kadang-kadang giran bini bawa berkat diem, giran bini bawa berkat ngaji mulu. Dikit lagi maulid ibu-ibu, bener kan? Iya, kan yang bikin maulid rajin ibu-ibu, emang bapak-bapak. Iya, nah makanya nih ibu-ibu kudu pikirin juga lakinya. Maulid mah bagus-bagus saja, apalagi dapat izin daripada, lihat, suaminya harus izin suami. Lihat, nggak perlu, saya cinta sama Rasul, saya tinggalkan suami. Salah. Salah. Tetap harus izin, ya. Harus izin kepada suami. Pak, mau hadir di sana. Lihat. Cuman ya nasi mak tolong dibikin dulu nasi. Karena udah tahu orang tiap tahun kagak bawa berkat nasi pulang. Lihat. Kalau bulan Maulid tuh suami pada jeding bibirnya. Kenapa? Makan Indomie mulu. Bawa 4 biji. Ya, yang rajin keliling, Masya Allah, sebulan dapat sekardus ya, itu doang. Lihat. Cuma kewajiban kita masakin dulu suami kita, taruhin dulu kopinya, tehnya. Itu jangan ditinggal, jangan ditinggal. Lihat, yang jelas dapat izin. Seseorang istri maulid, suaminya nggak ikhlas, nggak redho karena satu sebab. Gue lagi sakit, gue lagi meriang. Tuh nabinya nggak seneng tuh sama perempuan kayak gitu. Nabi nggak seneng, biar dia baca ya Nabi. Nabinya merengut. Kenapa? Lu yang lebih penting. Suami. Dia lagi kurang sehat. Lihat. Dia kurang sehat, dia tinggal aja. Nggak boleh. Tetap harus kondisinya, lihat, izin suami. Itulah di dalam Islam. Karena apa? Lihat. Kalau Allah Ta'ala fi suratil tahrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum narah. Ini suami nih, lihat, suami, lihat. Punya kewajiban. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu. Siapa itu keluarga kita? Aimina nisa, istri kita, wal auladi, anak-anak kita, wa kuliman yadkhulu fi hadzal ismi. Itu semua adalah, lihat, yang menjadi tanggung jawab kita. Lihat. Dari apa? Naron. Dari api neraka jahanam. Lihat. Itu kewajiban seorang bapak, seorang suami, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya. Lihat, jangan sampai dia masuk ke dalam neraka jahanam. Untuk bisa selamat anak dan istrinya, si suami itu harus selamatin dirinya dulu. Lihat. Suaminya kagak sholat, bagaimana mau nolongin bininya, mau nolongin anaknya. Lihat, suaminya kagak mau ngaji. Lihat, kagak mau ngaji, tapi bicara agama pinter, bingung saya. Tanya kitab nggak punya, nggak tahu. Udah baca kitab apa aja, kagak ngerti. Pokoknya begini, yang ada di YouTube, kata gitu. Yang ada di YouTube, katanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita lindungi diri kita dulu. Artinya kita amalin dulu. Pertama yang paling penting, kita rapin sholat kita dulu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau sholat kita rapi, perhatikan sholat istri kita. Perhatikan sholat anak kita. Ini yang kita lalai. Kita nggak pernah merhatiin sholat anak kita. Masa bodoh. Lihat. Apalagi anak kita yang ngasih makan kita udah tua, pensiunan. Ya, pensiunan dikit, nggak cukup. Rumah masih nyicil. Dapetnya dari anak. Dari mantu. Mantunya nggak sholat. Nggak berani kita negor. Wah, kalau ditegur repot, ntar dia ngambek, gue nggak dikasih makan. Salah. Wajib siapapun yang ada di dalam rumah tuh ada kewajiban kita. Ada kewajiban. Maka kalau mau nyelamatin istri kita, anak kita, rapikan sholat kita dulu. Karena itu tiangnya.
Sholatu imaduddin. Kalau sholat kita rapi, kita perhatikan sholat istri kita perhatikan sholat anak kita, capek, memang capek. Kan mau masuk surga bareng-bareng. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita mau masuk surga. Ya kudu capek di mulut doang. Emang di mana? Lihat. Man, bangun man, di zuhur belum man? Tuh. Lihat. Mit, asar nih mit. Lagi. Mun, udah maghrib belum mun? Tiap hari. Itu yang kita kadang-kadang lalai. Lihat. Udah Pak, bawel banget Pak. Bukan, Bapak ngingetin. Ini kan kewajiban Bapak. Tuh. Lihat itu. Nah, ini kita udah amalin belum? Capek memang. Kenapa sih capek? Saya tiap hari begitu di rumah. Lihat subuh apalagi sebelum kita ke masjid. Lihat. Sebelum kita ke masjid kita udah panggil-panggilin. Bangun. Bangun. Baru kita jalan ke masjid. Yang perempuan kita udah bangunin baru. Jangan kita pernah ke masjid sendiri aja tanpa ngebangunin keluarga kita dulu. Salah. Bangunin dulu. Anak kita bangunin. Terutama istri kita harus bangun. Bangunin. Baru kita ke masjid. Jangan biarkan mereka lalai. Ini harus ada keberanian. Laki takut sama bini. Bininya nggak sembahyang. Kan repot. Gimana bilangin nih? Laki takut sama bini. Bini kagak sembahyang. Galak banget. Pak lu pakai ngurusin gue lah. Lihat. Lu belum tentu masuk surga. Lakinya yang sembahyang belum tentu masuk surga. Apalagi dia. Kan begitu. Nah, bini kan ada juga yang judes kayak gitu. Ada. Lihat. Pakai ngatur-ngatur hidup gue lo. Ya. Kewajiban suami. Kita ngatur bini kita. Kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini amalin dulu nih kita nih. Ntar kalau udah kita iniin, cucu kita perhatiin. Itu semua akan masalah. Berat memang. Capek di mulut doang. Tapi insya Allah hasilnya akan bahagia. Kalau udah diri kita, lihat, rapi jaga sholat kita. Kalau kita udah perhatiin istri kita sholatnya. Kalau kita udah perhatiin sholat anak-anak kita. Tuh hidup rumah tangga itu berkah. Rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh daripada kekurangan. Nah ini yang kita kagak tahu. Yang kita kagak ngerti. Karena kita pengen masuk surga sendiri. Jalan-jalan aja ke masjid. Anaknya rupa diingetin. Lihat ini. Jadi kalau subuh tuh bangunin anak dulu. Lihat ketok aja sampai dia bangun. Lihat. Mun, bangun mun. Subuh. Lihat. Anak-anak perempuan kita nih. Lihat. Kita bangunin, baru kita jalan. Jadi pas kita udah di masjid udah enak, anak kita udah bangun, dia bisa sholat di rumah sama ibunya. Nah, ini semua lihat, itu kewajiban seorang suami, ya. Lihat. Qala turjamanul Qur'ani Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil makna zalika, makna daripada ini, pakihum katanya. Pakihum katanya. Jagalah, lihat, anak-anakmu, istri-istrimu tuh dari ilmu fikih, ajarin maksudnya. Lihat, ajarin. Jadi suruh jagalah dirimu dan keluargamu, anak, istri itu dari ilmu yang bisa menjadikan sahnya ibadah kita. Lihat, kita belum pernah ngajarin wudhu anak kita. Anak kita wudhunya sedapat-dapatnya aja, luar biasa. Sedapat-dapatnya aja anak kita wudhu. Dari kitanya mana? Lihat, kita belum pernah ngeliat anak kita wudhu. Kita belum pernah lihat anak kita sholat bareng sama kita. Lihat. Ini makanya mesti diatur waktunya. Harus ada pengaturan waktu. Karena anak, lihat, kalau nggak dicontohin, jauh daripada harapan. Ya. Jauh daripada harapan. Jadi caranya bagaimana untuk menjaga keluarga kita? Lihat anak istri kita. Lihat. Faqihuhum. Ajarkan mereka lah. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah, ilmu-ilmu berpergi. Ai alimuhum syara'i al-Islam. Ya ini ajarkanlah kepada mereka itu tentang syariat-syariat Islam. Bagaimana syahadat yang baik dan yang benar, bagaimana sholatnya. Itu yang paling penting utama.
Ya, ini yang udah barang langka di dalam rumah tangga. Kita pun udah jarang mau ngomongin masalah sholat sama anak kita. Yang kita tanya anak kita udah makan belum? Tuh, udah makan belum? Nah, itu yang kita biasa. Bukannya sholat kita. Luar biasa. Ayo mulai dari sekarang, ajarin, ingetin anak kita. Bener capek mulut doang. Capek mulut doang. Tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah udah terlepas. Kita udah mau menjaga anak istri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini perlu ya. Kita rubah. Emang ntar ada aja. Si anak sama emaknya ngomong nih, tumben bapak lu jadi begini tuh. Masih tanyain mulu anaknya, tumben bapak lu jadi begini. Tapi memang nggak peduli, emang udah kewajiban orang tua. Lihat bu, si Anu udah sholat bu. Namanya serumah ya, harus ingatkan ya. Jangan enggak itu. Wa adibuhum. Bagaimana cara mencegah diri kita, keluarga kita daripada api neraka jahanam? Ajarkanlah adab kesopanan kepada mereka, akhlak yang baik. Lihat tuh, disuruh kita revolusi akhlak, bukan revolusi mental, bukan. Karena kalau revolusi mental jadinya mental. Lihat, akhlak ya, disuruhnya akhlak ya, revolusi akhlak. Bagaimana akhlak jahilnya kita ini udah jauh banget akhlak anak-anak kita. Dulu Masya Allah kita kayak sholat nih, dulu nih kita ngerasain pernah di musala kecil, kita mau duluin orang tua keluar aja nggak berani, keluar dari masjid nggak berani. Nahan. Kalau sekarang ditabrak kita sama anak-anak. Lihat, ditabrak kita sama anak-anak, luar biasa. Dulu enggak, nahan kita. Lihat, tuh udah ahlaknya udah berubah, Masya Allah. Yang repot kan anak masih SMA. Lihat, ngobrol sama bapaknya, di tengah-tengah ngobrol anaknya ngomong, Pak minjem korek Pak, ngerokok. Waduh, dangkalan banget nih anak nih. Di bapak ngasih lagi. Ya Allah, anak minjem korek sama bapaknya masih. Ini gimana nih anak nih? Dulu kita ngumpet-ngumpet takut-takut, walaupun kaung. Dulu kan kayak kaung ya, sebelum papir. Kawung dulu baru kertas papir kan. Itu ngumpet-ngumpet banget kita. Lihat, kawung dulu. Digituin tuh. Lihat. Iya. Nah, ngumpet-ngumpet itu. Sekarang kagak, anak minjem korek ke bapaknya, belum kerja, masih baru SMA. Bapaknya ngasih akhlak apa aja nih? Subhanallah. Ya Allah. Lihat. Jangan. Lihat. Kenapa? Dia belum bisa nyari duit. Udah gitu, Pak minta atuh Pak, bapaknya ngasih, nih tang. Ya. Ini kadang-kadang Masya Allah, ini ujian buat kita, ujian. Kadang-kadang bapaknya kagak ngerokok, anaknya ngerokok. Apa sekarang model apa tuh, pape apa tuh? Nggak ngerti saya tuh. Yang model kecil gitu, lihat, totonya udah berasap. Lihat, luar biasa. Ini anak-anak sekarang Masya Allah, semakin teknologi kita nggak tahu kecil bentuknya. Lihat, itu merusak kesehatan, merusak buat dirinya sendiri, ya, merusak buat dirinya sendiri. Bukan apa-apa. Lihat ntar pada waktu usia tuanya pengaruh ke parunya, ke jantungnya. Anaknya masih kecil, dia udah tidak bisa berbuat banyak tenaganya. Itu yang dikhawatirkan, ya. Apa namanya, rokok elektrik apa itu kalau nggak salah ya, itu lebih bahaya itu. Tapi susah anak sekarang, gaul model, gaul model, bingung kita deh kalau udah kayak gitu, bingung ya. Jadi suruh alimuhum mahasina akhlak, ya ini ajarkanlah kepada mereka, anak-anak kita, tentang kebaikan-kebaikan akhlak. Wakilah, dan dikatakan inna asyadan nas azaban yaumil qiyamah man jahila ahlahu. Nah, ini ancaman nih. Rasulullah ya, dari Rasulullah nih kabar. Sesungguhnya yang paling berat manusia, lihat, siksaannya pada hari kiamat ialah orang yang membuat bodoh kepada keluarganya, nggak mau ngajarin keluarganya, nggak mau bilangin anaknya. Berat itu sih, masa bodoh.
Lihat, anaknya dianggap ayam, yang penting udah dikasih makan, gitu doang. Ya kan bedain gitu. Kalau kita nggak nasehatin anak, nggak ini, sama aja kita merah ayam, tujuan kasih makan doang. Iya, yang penting hidup. Masya Allah. Berat, gampang. Makin nanti ada orang tua udah masuk surga ditarik sama anaknya keluar kan, kata Nabi. Lihat. Tuh anaknya teriak-teriak, ya Allah, ya Rob, saya nggak mau masuk neraka. Kenapa? Saya selama di dunia nggak pernah diomelin sama orang tua saya berbuat maksiat. Saya nggak pernah ditegur, saya meninggalkan sholat. Saya nggak terima. Orang tuanya udah masuk surga ditarik ke neraka jahanam. Kita jangan sampai begitu. Makanya harus ada gitu ya. Ingetin anak kita, ingetin anak kita. Memang anak lebih pintar. Lihat, maklumlah makannya beda. Kalau dulu kita sekolah seada-adanya. Kalau dulu kita sekolah seada-adanya. Lihat, karena orang tua kita berpikirannya beda sama kita. Kalau kita kan timbulnya kadang kasihan. Gue dulu kekurangan. Anak kita jangan sampai kekurangan. Begitu. Kalau dulu orang tua tuh apa adanya. Lihat, udah lu. Lihat, kalau mau lebih cari sendiri. Tuh kan orang tua dulu tuh. Kalau lu mau lebih, lu cari sendiri. Nah, akibat seperti itu kita lobah. Jangan sampai anak kita kekurangan kayak kita. Nah hasilnya lebih kagak baik juga. Luar biasa, luar biasa ini. Makanya kita mudah-mudahan kita mohon sama Allah biar anak kita dapat taufik dan hidayat, ya. Karena bukan apa-apa orang yang membuat bodoh keluarganya. Makanya mohon maaf, ya. Kalau anak itu masih mau sekolah, sekolahin, ya. Kalau duit bagaimana? Urusan bapaknya. Lihat banyak anak masih mau kuliah. Lihat, tapi bapaknya masa bodoh. Udah cukup deh lah, tinggal kawin aja. Semudah itu. Dia bikin bodoh anaknya. Lihat, sekarang ini pengetahuan orang tua harusnya, lihat, punya pengetahuan yang lebih. Bagaimana pengetahuan lebih? Ada jalur-jalur, lihat, kuliah yang tidak bayar. Ada. Makanya kalau memang kita tidak ada kemampuan, anak kita baru kelas 1 SMA, 2 SMA, itu kasih motivasi, ayo nak, bapak tidak berpenghasilan cukup, kerjaan bapak apa, tapi kamu bisa kuliah mah, kasih, bantu dengan doa. Berapa banyak orang yang tidak bayar malah dapat duit 9 juta per semester. 9 juta per semester, tapi kuliah jalan. Lihat, itu. Lihat, bahkan formulirnya nggak bayar, asal dia masuk ikut bidik misi. Ini kebanyakan daripada orang tua yang nggak ngerti, orang tua yang nggak tahu. Makanya harus kita tahu, kalau kita punya anak harus tahu, walaupun kita nggak punya duit, tapi masih ada celah-celah. Ini yang dimanfaatkan sama orang-orang kaya. Orang-orang kaya mengambil hak orang miskin. Bagaimana caranya? Mereka kalau anaknya sudah kelas 3 SMA, kelas 2 mereka udah ngontrak tempat yang kecil di satu tempat. Mereka ngontrak, nggak ditempatin. Lihat, nggak ditempatin. Nah setelah masuk, lihat anaknya lulus, lihat ambil jalur bidik misi. Dilihat tempat tinggal kontrak, emang dia kontrak kan? Lihat kontrak segala macam. Diperiksa dapat lolos. Setelah lolos dapat uang itu, udah akhirnya dia nggak bayar. Cuma ya begitu, bohongin hak orang miskin. Ini banyak yang terjadi, ya, banyak yang terjadi. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan ya kita doakan ya anak-anak kita biar semangat belajarnya, ya biar mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan-kemudahan di dalam kuliahnya. Demikianlah kalau Pak Yato udah maju berarti udah seksi pertanyaan ya. Silakan, lalu kita masuk kepada seksi pertanyaan. Lanjut, siapa Pak yang mau bertanya? Belum ada. Ya, sambil menunggu pertanyaan, kami sampaikan bahwa hari ini siarannya masih offline. Nah, internetnya sedang off, ada gangguan, tapi tetap akan direkam dan nanti akan disiarkan secara offline, siaran ulang. Nanti malamnya mungkin setelah bisa nanti segera disiarkan nanti ya. Ya, nanti langsung diupload sehingga siaran tunda, namanya siaran tunda. Ini ada gangguan. Pada yang mau bertanya silahkan. Baik Pak, sambil nunggu yang lain. Oh Pak. Ya, saya dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ya. Pak Kiai.
mohon diberikan penjelasan bagaimana cara berwudu yang benar. Karena dengan wudu yang benar nanti akan maju ke depan, kita akan menentukan sholat kita, Pak. Terima kasih. Lihat, berwudu yang benar, ini lihat, semua imam sama, ya, nggak ada perbedaan soal wudu, ya, soal wudu nggak ada perbedaan. Yang pertama, lihat, kita diawali dengan berbersih-bersih dulu. Memang kalau bicara wudu, padat nih, satu pertanyaan lebih saya ringkas saja ya. Ke kamar mandi dulu prosesnya. Setelah ke kamar mandi selesai, lihat, kita mau berwudu, diawali dengan bismillah dan bersiwak. Bersiwak. Bagaimana dengan sikat gigi? Beda. Ya, beda. Kalau namanya bersiwak, medianya harus pakai siwak. Beda loh, ya. Beda, ya. Harus bersiwak dulu. Nabi nyuruhnya bukan sikat gigi. Nah, kalau bersiwak itu, ya, sunnah bersiwak itu cuma dipelintir angka 8. Angka 8. Dari atas. Nah, kalau membersihkan gigi nggak ada gerakan, begini banyak kan. Kalau pakai siwak, ya. Kalau pakai sikat gigi nih. Tapi kalau bersiwak ada tekniknya, angka 8. Ke atas, ke bawah. Nah, kelar itu baru kita cuci tangan, ya. Cuci tangan 3 kali. Nah, teruslah seperti yang biasa kita. Nah, setelah selesai kita lihat, untuk itu wajibnya sampai sini di atas untuk nih sikut, ya. Sunnahnya naikkan sini sampai betis, bukan betisnya, bicep, ya. Kaki juga gitu, lihat, kaki, mata kaki, lihat, itu nih wajibnya, tapi lebihkan sampai betis, ya, sampai betis. Makruh sampai dengkul, kelebihan, ya, kelebihan. Makruh kalau sampai dengkul, makruh, ya, karena emang nggak ada ikutannya. Sampai betis, lihat, wajibnya sampai mata kaki, tapi tolong lebihkan sampai betis, ya, sampai betis. Selesai doanya, angkat tangannya ke atas, kiblat, sampai ketek itu kelihatan sama orang. Itu sunah-sunahnya. Ini terserang, lihat, ini secara ringkas ya, karena kalau dibuka dari awalnya habis satu pertanyaan Pak Yatno doang, kesian yang lain ya, itu doang. Tapi bisa, nanti kalau bisa ke rumah aja, biar saya di rumah juga ada keran, saya ajarin di rumah saya cara berwudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau secara umum begini, nah kegerakan-gerakan wudu itu banyak ya, nanti habis waktunya. Tapi kalau yang pengen dapat ijazah wudu, datang aja ke rumah, ya. Nanti diajarkan, lihat, diajarkan cara wudunya. Bagaimana dengan wudu yang 1 gelas aqua cukup? Bagaimana caranya? Ada, ya, ada. Ya, jadi kalau untuk sempurna menerangkannya tentang wudu dalam time yang ini agak susah ya. Tapi sebaiknya pribadi aja datang ke rumah dan nanti saya ajarkan ya yang saya dapat dari guru, bahkan dari Habib Umar bin Hafiz ya. Itu kita jalankan total wudunya beliau. Wallahu alam bisawab. Kalau misalkan habis mandi kan pakai anduk, Pak, nggak belum pakai baju, bagaimana Pak itu, Pak? Kalau kita pakai wudu itu syaratnya cuma nutup aurat. Artinya nutup aurat kalau anduk kita udah sampai di bawah dengkul, ya, anduk kita sampai bawah dengkul nih, sama pusar, udah. Dan harus nutup aurat wudu, nggak boleh nggak nutup aurat. Kalau wudu ya, kalau wudu harus nutup aurat, nggak bisa telanjang bulat wudu, nggak boleh, nggak boleh, gitu doang. Ayo silakan. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi telah membacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, Pak Ustadz. Nah, saya punya anak 4 udah gede-gede, Pak Ustadz. Saya paling cerewet tentang sholat terus, Pak Ustadz. Sampai saya siram tuh anak saya yang agak susah. Ikhtiar saya selain berdoa, Robbi habibna sholihin, Robbana hablana, sekalian dengan doa, ya Allah berikan pintu rahmat, taufik dan hidayah kepada anak-anak kami. Tapi dari 4 itu agak susah yang 1, Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya dapat beban dosa dari anak saya yang 1 itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tugas kita menyampaikan saja, menyampaikan, mengajak, mengingatkan, udah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Walaupun ke anak sendiri. Contohnya apa? Nabi Nuh alaihissalam, lihat, kepada Kan'an.
Kanan diajak, Kanan, ngapain kamu ke gunung? Ayo naik ke perahuku, naik perahu. Kanan nggak mau. Lihat, udah berlepas diri. Nabi Nuh nggak ada masuk dosa. Memang taufik hidayat punya Allah, bukan punya kita. Yang penting udah ngajak. Nih udah ngajak nih, udah ngajak, udah ngingetin, udah ngingetin. Lihat, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh. Lihat, seandainya emang dulu kalau dipukul tuh umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kalau 17 tahun dipukul berantem. Jangan. Jadi cuma 7 tahun aja. Kalau 7 tahun memang udah dipukul masih yang begitu juga, udah bawaannya anak. Ingat, Nabi Adam nggak semua anaknya masuk surga. Habil dan Qabil. Habil masuk surga, Qabil bermasalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tanya satu. Gini. Suatu ketika orang tua dari istri sakit. Nah, istri menengokin. Mau izin sama suaminya, suami lagi nggak ada gitu ya. Terus dia berangkatnya langsung nengokin, nggak pakai izin lagi gitu. Nah itu dosa nggak kalau istri begitu? Dosa. Zaman Nabi Muhammad ada seperti begitu. Suaminya sedang dagang kesam. Ya, suami lagi dagang kesam. Dia utus, bapaknya sedang sakit. Nah, utusan itu datang ke Nabi. Kata Nabi, jangan. Ya, kau tunggu suami pulang. Dapat kabar lagi, bapaknya lagi najah, sekarat. Bilang lagi sama Nabi, jangan kamu ke sana. Sampai dikabarkan bapaknya meninggal, izin lagi sama Nabi, ini orang diutus. Ya Rasulullah, ini bapaknya meninggal. Jangan sampai suaminya pulang. Dulu belum ada WA. Ingat. Dulu belum ada WA. Nah sekarang kan ada WA nih. Pak, lihat. Saya nih mau nengokin orang tua nih Pak. Lihat. Kalau dulu permasalahannya emang nggak bisa izin. Nggak bisa izin karena nggak ada komunikasi. Kalau sekarang kan ada WA nih, si lakinya kagak jawab, bagol nih lakinya, kagak ada pikiran sama mertuanya. Lupa nggak bawa HP. Ya, jadi kalau umpamanya itu lakinya harus ngalah. Kenapa? Oh, apalagi yang salah siapa? Lakinya. Kenapa HP nggak dibawa? Biasa kan begitu. Kalau dulu karena nggak ada komunikasi, lihat. Yang penting suaminya tahu. Saya mau nengokin bapak, udah bapak sakit. Kalau lakinya sampai nggak ngasih ini, lihat dasarnya apa? Secara kemanusiaan aja udah salah kan? Apalagi hubungan mertua sama mantu. Lihat, ini dilematis. Kalau zaman Nabi itu masalahnya bukan masalah apa? Masalah nggak ada komunikasi aja. Lihat, seandainya si suaminya tahu juga dengar. Atau ada WA, pasti suami bilang, berangkat sian. Ya salam bapak, gua kagak bisa, gua lagi ini. Begitu, lihat. Makanya kalau bini kita, orang tuanya sakit datang kita kagak, bini kita wakil, harusnya kita laki, alhamdulillah. Ya, nginepnya jangan lama-lama, tahun laki lagi demen. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saya Muhammad. mau tanya, apa hukumnya orang yang nggak pernah sholat, Pak Ustadz? Nah, kalau orang yang nggak pernah sholat udah jelas-jelas. Man sholat muta'amidan faqad kafaro jiharoh. Barang siapa orang yang nggak sholat terang-terangan, artinya dia meyakini bahwa tidak wajib ya, itu kufur. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat karena malas, ya itu kedudukannya nggak kufur. Durhaka aja, dosa besar. Tapi kalau dia meragukan kewajiban tentang perintah sholat, dia nafikan, itu orang kufur, keluar daripada Islam. So, ya, lihat. Tapi kalau karena malas, kan banyak karena malas. Karena malas di Islam, tapi Islamnya begitu, itu dosa besar. Ya, termasuk dosa besar, tapi nggak sampai kufur, nggak sampai kufur ya, jangan begitu, lihat, nggak sampai kufur. Yang kufur itu orang yang tidak meyakini kewajiban sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 menit lagi. Belum ada. Mungkin sambil nunggu, ini Kiai mungkin sama masih ada yang belum tahu apa beda akhlak dengan adab, gitu, mungkin Kiai. Akhlak dan adab
itu satu nama yang sama. Ya, satu nama yang sama. Akhlak, ya, lihat, itu suatu adab. Adab itu udah apa, bahasa sehari-harinya. Bahasa agamanya akhlak. Bahasa agamanya, lihat, bahasa agamanya akhlak. Kalau adab itu biasa sehari-hari kita. Jadi adab dan akhlak itu dua nama yang berpengertian sama. Lihat, dia juga termasuk sama budi pekerti. Dulu kan kalau kita SD nih, ingat gak tuh kalau zaman-zaman saya ada pelajaran budi pekerti. Wah, tiap hari Jumat kuku dilihatin tuh dulu tuh sebelum masuk kelas nih. Ingat banget tuh saya belajar budi pekerti. Waktu SD saya dulu tuh budi pekerti. Itu sama, akhlak, adab, budi pekerti. Ya, wallahu alam bisawab. Yang lain? Sudah masuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada pernah ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalamnya secara kafah. Ini kafah itu menyeluruh, Pak Ustadz. Ya. Nah, sedangkan kemampuan manusia, terutama saya, untuk kafah itu nggak kesampaian gitu gimana, Pak Ustadz? Assalamualaikum. Kalau masuklah Islam secara kesempurnaan itu tergantung kepada kualitas ilmu kitanya. Ya, kualitas yang kita punyanya. Karena kalau mau kafah itu kan harus didukung dengan ilmu. Tiap-tiap orang punya ilmu yang berbeda, ya. Yang jelas kita sesuai apa yang kita dapat ilmu, kita amalkan. Insya Allah kita akan jadi kafah, ya. Kalau keseluruhannya memang nggak mungkin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca suratul Fatihah. Dengan barakatul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan nikmat kubur kepada pahlawan-pahlawan Republik Indonesia yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan, yang mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Kita doakan agar negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri kita bebas dari cengkraman asing dan asing. Allah berikan kekuatan kepada anak-anak bangsa. Allah berikan kesadaran kepada anak-anak bangsa. Allah berikan petunjuk kepada anak-anak bangsa bahwa bangsa ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ansur Islam wal muslimin bil baladil Indonesia. Allahumma fat baladil Indonesia ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.